mengikuti pemanggilan ya di SIM PKB, Bapak Ibu sudah mengeklik kesediaan, kemudian sudah melaporkan diri ya, bersedia untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 3. Nah, per hari ini Bapak Ibu 29 September sampai nanti 10 November ya. Tolong Bapak Ibu bisa cermati waktunya dengan baik ya. Ini cukup lama. Bapak Ibu bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan modul secara mandiri di ruang GTK. Ruang GTK itu yang seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Mukhlis gitu ya untuk lebih detailnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi peserta UKPPPG ya. Untuk first taker, Bapak Ibu ini yang tahap 3 ya, puter tahap 3 kan belum ada yang ya, jangan sampai ada yang retaker ya, kan masih tergolong di first taker. Nah, waktu untuk mendaftar ini tanggal 1 sampai tanggal 11 November. Jadi tolong diingat-ingat nanti ya, di tanggal 1 Bapak Ibu sudah bisa membuka ruang GTK-nya, kemudian klik daftar UKPPPG dengan syarat, apa syaratnya? Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 modul di ruang GTK. Nah, modul di ruang GTK isinya apa saja Bu? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk unggah dokumen UKPPPG ini per tanggal 13 sampai 18 November 2025. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mepet gitu ya. Kan masih ada waktu Bu sampai 18 November. Terus take video UKIN-nya tanggal 17 begitu. Nah, ini riskan atau rentan Bapak Ibu mengalami trouble karena yang diunggah tidak hanya satu dokumen ya. Bapak Ibu harus mengunggah RPP atau modul ajar, kemudian video full selama 2 JP ya, kemudian video edit 30 menit. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang terkendala sinyal dan lain sebagainya, lama dan lain sebagainya, sehingga harapan kami ketika Bapak Ibu sudah klik daftar di tanggal 1 sampai 11 November ini Bapak Ibu juga bisa langsung memulai untuk take video UKIN, sehingga di tanggal 13 ini Bapak Ibu sudah bisa unggah dokumennya. Ini udah siap nih, baik modul ajarnya, videonya itu sudah siap yang akan diajukan untuk uji kinerja begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan cetak kartu ujian UKPPPG ini mulai tanggal 17 sampai 18 November. Cetak kartu ini untuk apa? Bapak Ibu bisa menggunakan kartu ini biasanya nanti diminta pengawas waktu UTBK. Atau kalau memang kepepet Bapak Ibu take videonya itu tanggal 17. Nah, kartu ini bisa digunakan untuk perkenalan di video UKIN-nya. Tapi itu tidak kami sarankan. Bapak Ibu bisa take videonya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 11. Terus perkenalannya pakai apa, Bu? Bapak Ibu bisa menunjukkan kartu tanda penduduk ya. Jadi langsung disebutkan namanya siapa begitu sambil menunjukkan KTP ya. Ini bukan tujuannya tidak untuk hal-hal negatif ya Bapak Ibu, tetapi biar nanti penguji itu bisa mengetahui bahwasanya yang ujian ini adalah benar mahasiswa yang bersangkutan, karena nanti akan kami cocokkan dengan foto yang ada di laman UKIN-nya Bapak Ibu. Ini benar nggak, sama nggak? Karena beberapa di tahap yang sebelumnya itu ditemukan kecurangan begitu ya, mahasiswa melakukan tindakan kecurangan yaitu dengan menggunakan video orang lain. Jadi perkenalannya itu benar mahasiswa yang bersangkutan, tapi kemudian video yang diupload untuk di UKIN itu ternyata orang lain. Nah, penguji ini tahu Bapak Ibu, jadi dicocokkan antara data yang di aplikasi UKIN-nya Bapak Ibu, kemudian dengan video, dengan KTP. Nah, itu kami ada prosedur untuk mengecek itu, sehingga ketika nanti Bapak Ibu ketahuan begitu ya, ya otomatis satu tidak lulus. Nah, tidak lulus itu bisa jadi tidak boleh UKPPG selamanya, bisa jadi harus menunggu beberapa kali tahapan. Nah, karena ini
Tadi seperti yang diinfokan kan sudah mulai akan habis gitu ya untuk yang guru tertentu. Bapak Ibu juga pendidik begitu ya, harapan kami jangan melakukan tindakan-tindakan yang itu di luar ya norma menjadi seorang guru gitu ya. Jadi bisa sesuai dengan ya Bapak Ibu adalah role model, contoh gitu ya bagi siswa-siswanya, lakukan secara jujur, lakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian nanti pelaksanaan UTBK ini ujian tertulis berbasis komputer. Nah, pengelolanya itu biasanya dari LPTK yang sudah ditunjuk oleh GTK. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tidak sama gitu ya antara mahasiswa satu dengan yang lain untuk pelaksanaan UTBK-nya. Bisa jadi ada yang ikut di kampus A, ada yang ikut di kampus B. Nah, pelaksanaannya kapan? Di tanggal 22 sampai 26 November 2025. Apakah selama ini, Bu? Artinya masa sampai 5 hari gitu ya, 22, 23, 24, 25, 26. Tidak. Jadi nanti Bapak Ibu ada jadwalnya. Bisa jadi ada yang dapat di tanggal 22, 23, itu tergantung jadwal yang akan keluar di aplikasinya Bapak Ibu yang sudah diatur oleh GTK. Jadi Bapak Ibu sering-sering cek ya laman UKPPG-nya. Bapak Ibu ikut UTBK di kampus mana, pengawasnya siapa. Di situ ada grup WA juga, nanti akan muncul ya pada saatnya ketika mendekati UTBK. Silakan bergabung di grup itu untuk mendapatkan informasi terkait teknis pelaksanaan UTBK. Kemudian untuk periode penilaian UKPPG ini 1 sampai 15 Desember tahun 2025. Harapannya Bapak Ibu semuanya lulus, tidak ada yang mengulang ya, sehingga bisa diterimakan serdiknya tertanggal di akhir tahun ini. Kalau Bapak Ibu lolos gitu ya, kemudian serdiknya bisa keluar di Desember, kemungkinan besar tahun depan sudah bisa memperoleh TPG gitu ya, tunjangan profesi guru begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Korprodi ya. Nah, saya ke alur proses pembelajarannya. Nah, ini contoh tampilan dari aplikasi Ruang GTK. Nanti bagaimana cara masuknya, bagaimana cara belajarnya di sini secara mandiri akan disampaikan oleh Pak Mukhlis gitu ya, untuk admin ID kami. Nah, Bapak Ibu di pembelajaran PPG bagi guru tertentu ini berbeda dengan PPG bagi calon guru ya. Kalau calon guru dilakukan 1 tahun, kalau Bapak Ibu hanya ya kemungkinan sekitar 3 bulan gitu ya, mulai dari proses awal sampai ujian. Nah, di sini apakah ada lulusan PGP atau PLPG atau semuanya non PPG? Semuanya non ya, oke. Semuanya non PGP atau PLPG ya. PGP itu alumni dari guru penggerak ya. Jadi jika Bapak Ibu ada yang alumni dari guru penggerak begitu, itu bisa diklaimkan atau di RPL-kan, sehingga Bapak Ibu tinggal lapor diri kemudian bisa mengikuti UKP PPG. Nah, karena Bapak Ibu di sini ternyata informasi dari admin kami semuanya non PGP atau mungkin non PLPG gitu ya, sehingga 27 SKS ini adalah RPL dari pengabdian Bapak Ibu selama menjadi guru. Nah, sisanya 9 SKS itu harus ditempuh melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 modul yang ada di ruang GTK untuk nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti UKP PPG. Nah, di UKP PPG ini ada 2 jenis ujian, uji kinerja dan uji tertulis. Nah, pada pembelajaran mandiri Bapak Ibu dan penugasan terstruktur ada 3 modul yang harus Bapak Ibu selesaikan. Modul 1 itu setara dengan 4 SKS. Modul 1 itu isinya apa? Mata kuliahnya adalah pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, Bapak Ibu pastinya di sini sudah sering ya mengikuti workshop atau pelatihan tentang deep learning. Nah, deep learning ini juga akan dipelajari di modul secara mandiri.
Bapak Ibu silahkan diikuti step by stepnya di sana ya, tugasnya dikerjakan, post testnya dilakukan. Kalau memang nilainya masih kurang gitu ya, diulang terus sampai maksimum BK. Kemungkinan juga akan diambilkan dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di pembelajaran mandiri begitu. Nah, di pembelajaran mandiri ini dari kami LPTK, saya, Pak Muhlis gitu ya, dan teman-teman admin lainnya tidak bisa mengakses akunnya Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengakses, yang tahu isinya itu ya hanya mahasiswa. Kami tidak diberikan akses untuk bisa masuk ke ruang GTK. Oleh sebab itu, tolong Bapak Ibu ketika masuk ke ruang GTK dibaca petunjuknya dengan baik. Misalkan modul 1 ini tugasnya apa, dibaca, dicermati gitu ya. Mohon jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Ini gimana bertanya kemana-mana gitu, dibaca dulu alurnya. Oh, ini langkahnya apa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan kemampuan literasinya, jangan terburu-buru bingung gitu ya, kupu-kupu, kemudian tanya sana sini, malah nggak jelas gitu ya. Coba dibaca dulu secara detail, urutannya perintah. Kamu besok 8, harinya berapa? 8? Sama, 864. Ya, 864. Ya. Oke. Jadi untuk yang modul 4 SKS ini, Bapak Ibu, ini diselesaikan dalam 8 hari. Jadi GTK itu ada timeline waktu. Timeline waktu ini diberikan untuk apa? Biar Bapak Ibu bisa teratur begitu mengerjakan modulnya. Karena beberapa tahun yang lalu ya, ketika pengalaman piloting 2 dan piloting 3, untuk jurnal pembelajaran nanti yang memvalidasi adalah dari pusat, dari GTK. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, berapa mahasiswa di seluruh Indonesia, mahasiswa PBG, kemudian tiap mahasiswa ini harus mengerjakan 3 jurnal pembelajaran. Nah, jurnal itu yang Bapak Ibu submit itu belum tentu langsung tervalidasi, bisa jadi ditolak. Nah, kalau ditolak gimana? Bapak Ibu harus merevisi, harus memperbaiki gitu. Salahnya di mana? Nah, itu nanti ada catatan dari GTK. Silahkan diperbaiki sampai nanti Bapak Ibu jurnalnya valid gitu ya, hijau. Nah, ini memang butuh kesabaran Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menghubungi admin, tolong ya divalidasi, tidak bisa. Kami tidak ada akses untuk ke sana Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengatur, memanajemen diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau kami menyampaikan tolong diselesaikan sesuai dengan waktu, saya sewibuk banget Bu, sewibuk banget. Ya Bapak Ibu harus bisa memanage. Gimana Bapak Ibu misalkan hari ini klik modul 1 gitu ya. Nah, waktu ini sudah berjalan, modul 1 diselesaikan 8 hari. Bapak Ibu bisa mengerjakan itu sampai 8 hari. Nah, setelah 8 hari, misalnya Bapak Ibu tidak selesai, modul itu akan terkunci. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut ke modul 2. Loh Bu, yang terkunci tadi gimana? Nanti ya, setelah Bapak Ibu 8 hari, modul 2 ini 3 SKS itu 6 hari ya, 864 berarti 18 hari. Setelah 18 hari, setelah tanggal 29 September, semua modul akan terbuka kembali. Jadi mungkin yang ada yang nggak sempat atau kelewat ya, bisa dikerjakan lagi setelah 18 hari ini. Wah enak, nanti saya tak ke 18 hari saja ya, silahkan Bapak Ibu. Kalau nanti ada keterlambatan atau ada misalnya Bapak Ibu jurnalnya tidak divalidasi, mohon tidak menyalahkan kami gitu ya, karena kami tidak memiliki wewenang untuk bisa melakukan validasi jurnal yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi saran kami ya Bapak Ibu, taati waktu. Ketika Bapak Ibu, Bu Rika saya boleh nggak misalkan mengerjakannya itu tidak modul 1, saya ngerjain, saya pengen modul 3 dulu, boleh. Berarti kalau Bapak Ibu memilih modul 3, 2 SKS ini akan diselesaikan dalam waktu 4 hari. Mata kuliahnya filosofi, pendidikan, dan pendidikan nilai. Jadi setelah 4 hari nanti akan terkunci. Begitu. Akan terbuka lagi setelah 18 hari itu selesai, gitu ya. Modul 2, 3 SKS tentang pembelajaran sosial emosional. Saran saya ya Bapak Ibu bisa betul-betul diikuti videonya,
kemudian materinya dengan baik, karena materi-materi ini menjadi acuan GTK untuk menyusun UKPPG-nya yang untuk UTBK gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, untuk alur pembelajarannya, Bapak Ibu, tadi kan ada 3 modul ya. Nah, di masing-masing modul itu nanti ada topik-topiknya. Ada topik 1, topik 2, topik 3. Nah, setelah tiap topik, ini ada latihan pemahaman. Pelajari dengan baik, Bapak Ibu, latihan pemahaman, cerita reflektif, karena ini kemarin informasinya UTBK-nya itu beberapa diambilkan dari pembelajaran mandiri di latihan pemahaman dan cerita reflektif. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari semua topik ini, 3 topik ini ya di setiap modul, nanti ada post testnya. Bapak Ibu bisa ulangi mengerjakan, misalkan hari ini saya misalkan betulnya cuma nggak maksimal gitu ya. Tolong Pak Agus jangan coret-coret ya. Misalkan hari ini tidak maksimal betulnya. Nah, Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Mana saya salahnya di mana ya? Coba diulangi. Apakah post test ini menentukan kelulusan kami? Tidak, Bapak Ibu. Yang menentukan kelulusannya Bapak Ibu adalah hasil UKP-PPG. Namun, Bapak Ibu baru bisa ikut UKP-PPG manakala Bapak Ibu menyelesaikan semua modul di pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran mandiri meskipun nilainya saya kok betulnya sedikit ya Bu, ketika saya nggak ngulangi gimana ya, nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan pembelajarannya mandiri Bapak Ibu sudah tervalidasi semua. Nah, itu Bapak Ibu sudah layak untuk mengikuti UKP PPG. Tapi saran kami boleh diulang-ulang sampai nilainya maksimal. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan post test ya, di tiap-tiap modul, Bapak Ibu harus menyusun yang namanya jurnal pembelajaranku. Nah, banyak dari mahasiswa yang terkendala di sini. Terkendalanya apa? Ya karena ngerjakan mepet gitu ya. Ngerjakannya misalkan tadi tanggal berapa ya? Tanggal 1 itu daftar UKP PPG. Tanggal 1 November gitu ya. 31 Oktober itu baru ngerjakan jurnal. Nah, ini jangan harap ya Bapak Ibu, GTK itu ngurusi mahasiswa ribuan se-Indonesia Raya. Bapak Ibu taatilah jadwal yang sudah diberikan. Kalau hari ini tanggal 29 sudah dibuka Bapak Ibu untuk belajar pembelajaran mandiri misalnya. Bapak Ibu pilih modul 1 berarti 8 hari. 8 hari itu maksimalkan untuk menyelesaikan sampai di jurnal pembelajaranku. Kalau di awal-awal GTK masih punya banyak waktu Bapak Ibu untuk bisa melakukan koreksi, melakukan membaca jurnal-jurnal yang Bapak Ibu upload gitu. Tapi kalau di akhir-akhir mepet-mepet ya, kemudian Bapak Ibu mengejar-ngejar kami, mohon maaf sekali kami tidak ada kewenangan. Kami ngakses saja nggak bisa Bapak Ibu. Mengakses ke akunnya Bapak Ibu itu kami nggak bisa. Apalagi memberikan validasi atau memvalidasi jurnal pembelajaranku. Nah, yang bisa melakukan ini hanya pusat dari GTK langsung. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan ketiga modul sampai jurnal pembelajarankunya sudah valid semua, Bapak Ibu per tanggal 1 November sudah bisa klik daftar UKP PPG. Begitu. Nah, ini juga jangan sampai lupa. Kemarin ada mahasiswa yang sudah menyelesaikan. Loh, Bu Rika, saya sudah menyelesaikan 3 modul saya sudah valid semua, begitu. Kok nama saya nggak ada ya di list peserta UKP PPG? Bapak Ibu tolong sekali ya, selama kurang lebih sampai akhir tahun nanti ya, grup WA-nya diutamakan gitu ya untuk PPG. Bila perlu kasih PIN gitu. Jadi kalau ada komentar, ada mungkin informasi dari LPTK dari kami, Bapak Ibu tidak tertinggal. Kami sudah mengingatkan berkali-kali, ayo Bapak Ibu klik daftar. Ya mungkin karena sudah merasa menyelesaikan, terus nggak buka grup itu, sehingga waktu mau upload UKIN gitu ya, jadi Bapak Ibu ketika hijau semua, nanti makanya timeline tadi yang saya kasih bila perlu di print gitu ya,
taruh di kamarnya Bapak Ibu, diamati gitu ya, tanggal berapa yang Bapak Ibu harus cek ruang GTK. Nanti ketika tanggal waktunya Bapak Ibu untuk daftar UKPPPG, Bapak Ibu bisa lihat, oh ini berarti di ruang GTK kemungkinan udah muncul menu daftar UKPPPG. Nah, menu itu akan baru bisa diklik manakala Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua modul gitu ya. Kemudian kedua, pas tanggalnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyelesaikan 18 hari misalnya, kok saya belum bisa klik UK daftar ya Bu? Ya karena belum tanggalnya. Tadi kan udah ada tanggalnya ya, daftarnya tanggal 1 sampai tanggal 11 November. Nah di tanggal itu menu itu baru aktif. Serta dapat mulai mendaftar UKPPPG dari tombol yang aktif di laman RGTK. Tadi sudah saya sampaikan tanggalnya kapan, dan Bapak Ibu syaratnya harus sudah menyelesaikan 3 modul, sudah tervalidasi semua. Meskipun tanggalnya itu tanggal 1 sampai 11, kalau Bapak Ibu modulnya tidak hijau, belum tervalidasi, Bapak Ibu tetap tidak bisa klik ini. Karena menu ini baru aktif ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan dan di tanggal yang sudah ditetapkan. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu mengikuti UKPPPG. Nah ini UKPPPG ini ada 2 jenis ujian, yaitu ujian tertulis dan uji kinerja. Ujian tertulis ini UTBK ya, berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Bu, saya mengerjakannya kunjungi ya websitenya PPG, kemudian Instagramnya PPG, Facebooknya ya. Kalau memang nanti ada masalah terkait RGTK, Bapak Ibu ada helpdesk di mana Bapak Ibu bisa bertanya terkait permasalahan yang Bapak Ibu alami.